Axolotl berasal dari bahasa Nuat axolot, artinya monster air, atau salamander Meksiko atau Ambystoma mesicanum, adalah salamander neotenik yang berhubungan dekat dengan salamander harimau. Dalam film, digambarkan sebagai Deadpool karena tak bisa mati ketika terkena luka dan kanker ganas. Atau Mudkip, karakter dalam game Pokemon yang paling aneh. Axolotl sering juga disebut Dragon Water atau naga air karena bentuknya yang unik seperti naga. Spesies ini tidak mengalami metamorfosis sempurna, sehingga axolotl dewasa tetap bersifat akuatik dan memiliki insang. Spesies ini juga disebut Ajolote, karena hidupnya berbeda dengan kerabat salamander umumnya. Axolotl berasal dari daerah subtropis, dengan temperatur udara dan air secara umum dingin. Ini adalah parameter utama memelihara axolotl. Parameter lain selengkapnya simak video ini. Dapatkan flyer desain yang merupakan rangkuman dari video ini. Rumah Cinta TV, menuju manusia mulia. Sama seperti albumin, yang diekstrak dari ikan gabus, atau kejantanan pria yang diperoleh dari kuda laut. Banyak negara Asia telah memanfaatkan ekstrak axolotl sebagai obat luka diabetes, kanker dan aneka pengobatan tradisional lainnya. Di negara asalnya Meksiko, axolotl dijadikan makanan khas dengan bumbu tradisional setempat. Di Indonesia obat tradisional bersumber dari axolotl belum populer. Axolotl memiliki kemampuan meregenerasi cedera yang hampir membunuhnya, kata Parker Flowers, peneliti dalam studi ini, seperti dikutip dari Science Daily. Profesor Kimia dan Farmasi dari The John C. Malone, Professor of Molecular Cellular and Developmental Biology mengungkapkan, itulah yang membuat axolotl menjadi penelitian menarik, yang terus dikembangkan. Apabila para ilmuwan dapat menemukan dasar genetik salamander axolotl untuk beregenerasi, mereka dapat menemukan cara untuk memulihkan jaringan yang rusak pada manusia. Dengan demikian, axolotl potensi dibudidaya secara massal, tidak sekedar hewan akuatik eksotik. Untuk memulai memelihara axolotl, akuarium yang diperlukan adalah 30 kali 50 cm, karena axolotl bisa mencapai panjang 45 cm. Ketinggian air disarankan maksimal 30 cm, dengan tanaman air dan ornamen bebatuan berbentuk tabung, untuk axolotl bersembunyi. Terdapat 4 spesies utama axolotl. Pertama, axolotl wild type. Jenis ini memiliki warna coklat tua atau kehitaman dengan bintik kuning atau emas. Kedua, axolotl leucistic. Jenis ini berwarna merah muda pucat tetapi bukan albino, karena axolotl leucistic mempunyai corak di atas kepalanya dan memiliki mata hitam. Ketiga, axolotl albino. Jenis ini berwarna putih tidak memiliki bintik di kepala dan bermata putih sering disebut axolotl albino atau melanoid. Keempat, axolotl golden. Jenis ini memiliki warna emas berbintik putih dan memiliki warna mata emas. Secara umum, axolotl mempunyai kepala besar, mirip lele. Bagian mata juga mirip lele, namun tertutup selaput tipis seperti buaya pada betina. Jika lele terdapat sungut sebagai reseptor oksigen dan pakan, manfaat sama axolotl berada di ujung kepala disebut rami, mirip bunga pakis dengan warna cerah.
Rami ini dilapisi dengan filamen atau fimbriae, untuk mengalirkan ekstra oksigen terlarut dalam air ke permukaan tubuhnya. Rami juga berfungsi sebagai reseptor kawin, saat pemijahan. Dengan demikian, terdapat 3 organ pernapasan yakni, rami, insang dan paru-paru. Paru-paru akan lebih berkembang pada jenis salamander lainnya, terutama yang hidup di darat. Suhu air dan kandungan oksigen penting diperhatikan saat memelihara aksolotl. Kandungan oksigen terlarut, minimal 5 mg per liter. Suhu air ideal 15–20 derajat Celcius, tingkat keasaman pH 5–6. Suhu air dan lingkungan ini, cukup menjadi masalah di Indonesia yang tropis. Itulah sebabnya diperlukan pendingin air atau water cooler chiller, atau sering-sering diberi es batu jika tanpa alat tambahan. Daerah dengan temperatur suhu udara dan air kisaran 15–20 derajat Celcius, potensi mengembangkan aksolotl skala budidaya. Aksoloti sering menyembunyikan diri di antara tanaman air, atau hiasan gelap bebatuan atau di model seperti gua. Aksoloti akan menampakkan kepala untuk menyergap mangsa, jika diberi pakan hidup misal ikan kecil. Namun cara ini tidak efektif karena pergerakan aksoloti kalah cepat dengan mangsa. Itulah sebabnya aksoloti harus ditopang dengan pakan jenis lain, umumnya adalah cacing darah atau tubivex hingga cacing tanah, sesuai dengan ukuran aksoloti. Aksoloti adalah karnivora, akan menelan secara utuh seperti naga, namun pakan dicerna lama dalam perut. Pemberian pakan sangat efektif, bisa hingga 3 hari sekali. Jumlah pakan per 3 hari adalah 5% dari berat tubuh. Pakan hidup berupa ikan kecil, hanyalah indikator aksoloti sedang lapar saat berusaha memburu mangsa. Pakan sesungguhnya adalah cacing, atau pakan dengan kandungan protein tinggi. Beberapa catatan dalam merawat aksoloti. 1. Tidak memegang aksoloti jika tidak mendesak, karena kulit adalah reseptor oksigen dengan lapisan lendir. 2. Tidak menggunakan media garam dalam merawat kesehatan aksolotl. 3. Menggunakan jaring halus jika harus memindahkan ke akuarium lain. Terima kasih atas dukungannya. Salam kami.